Halo, guys, balik lagi di channel gue, Henry GP. Kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian sih, gimana sih Hen caranya biar kita nggak terkena margin call. Nih ya, banyak banget yang trading tiba-tiba loss, tiba-tiba rugi, tiba-tiba modalnya nggak cukup. Ya kan pasti kalian pernah ngalamin kayak gitu di banyak aset, entah itu apapun itu ya asetnya ya. Ini bisa kalian praktekin di mana aja. Mau aplikasinya A, B, C, D, sebenarnya sama aja. Nah, yang pertama, yang sebelumnya gue kasih tahu ke kalian itu di video sebelum itu tentang margin call itu seperti apa, kalian udah tahu. Jadi kalau kalian yang belum paham, tinggal tonton aja di playlist YouTube gue. Jadi singkatnya margin call itu gampangnya ketika modal kita nggak cukup, kita akan terkena margin call. Yang artinya modal kita bakalan habis gitu aja. Jadi open posisi saat itu ketutup otomatis di saat rugi ya. Ibaratnya gini contohnya, kita open posisi di aset A ya, open posisi buy, ternyata dia turun dulu dong. Nah, dalam penurunan tersebut ya terjadilah namanya proses mau ke margin call, tapi nggak akan jadi margin call ketika modal kalian cukup. Ya, dia kan sedot tuh, modal kalian cerita ada berapa tuh, disedot terus tuh, semakin dia ke bawah. Ini kan beda area ya, kalian kan open posisi buy, di ke bawah kan disedot terus tuh ya. Nah, ketika modal kalian ini yang udah nge-backup ya kerugian ya dan masih turun terus, nggak cukup kan disedot tuh, nggak cukup minusnya tuh, set, mentok tuh, otomatis di saat open posisi kalian yang kalian buka itu mau itu rugi, itu bakalan kena margin call, ketutup, yang artinya kalian bakalan habis, modal kalian kosong. Nah, pasti sering kan kayak gitu. Hand gue udah modal segini tapi tetap terkena margin call. Hand gue udah modal agak gedean tapi tetap terkena margin call. Gimana sih caranya? Ya, pertama gue kasih tahu kalian. Jadi ada alasannya kenapa gue selalu trading harian, per jam, mingguan. Nggak banyak banget. Nggak sampai berbulan-bulan. Ya. Yang pertama karena modal. Kalau modal kecil, jangan main dalam waktu time frame yang terlalu jauh banget. Ingat, itu yang utama. Ya sebenarnya sebulan 2 bulan itu nggak ada masalah. Tapi meskipun marketnya kalian tahu bakalan naik atau turun ke bawah, kalian tuh nggak tahu proses dalam kenaikannya atau penurunannya akan muncul seperti apa. Contohnya, nggak mungkin kan market naik terus, hijau, 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 hijau. Nggak mungkin. Pasti ada kalanya di mana dia hijau, terus merah dulu, baru ke atas lagi, merah dulu, baru ke atas. Nah, eh, yang merah-merah ini, yang lagi istirahat ini kita nggak tahu istirahatnya sampai kapan. Maksudnya menyedot sampai tahan berapa nih modal kita untuk backup kerugian tersebut. Kalau sampai tahan, mau di atas lagi, ya baik lagi uang kita ya. Jadi jangan terlalu takut. Sebenarnya nggak usah terlalu takut sama margin call, itu sebenarnya biasa aja. Gua ngasih tahu lebih gampang ya. Jadi dia turun, kita open posisi buy, dia turun tuh. Karena turun ya beda arah nih. Minus dong, minus. Pastinya bakal kesedot tuh modal kita. Nah, tapi ketika dia naik lagi nanti, ya modal kita masih ada nih. Dia naik lagi ke atas, itu modal kita balik lagi. Kita untung lagi ke atas, tep, bisa profit. Jadi semua hal itu ada plus minusnya. Ya, jadi kan nggak usah perlu takut. Hal biasa untuk para trader itu eh, tipis-tipis kadang terkena margin call, kadang profit terkena lagi. Tapi dalam sebulan biasanya tuh gimana caranya kita bisa membackup tentang modal kita, membackup kerugian kita agar kita lebih untung. Contohnya kita rugi $30, besoknya kita ibaratnya dalam sebulan ternyata kita untung sekitar $20. Berarti tambah modal $30 udah balik sekitar $50 lah. Itu masih untung nggak? Masih. Menurutku masih untung sekitar $20. Ya. Nah, jadi yang gue sebutin, kalian caranya mengetahui time frame yang bagus untuk modal kalian gimana sih, Hen? Kalian praktek. Zaman sekarang akun demo banyak, ya. Akun demo. Jadi kalian nggak usah lagi kayak eh deposit dulu pakai uang kalian. Nah, yang gue wajibin di sini kalian harus belajar pakai akun demo. Di situ kalian latihan. Nah, nanti dengan modal segini berapa? Dengan modal GoPay 500.000 berapa? Margin call sampai mana? Dengan modal 400.000 sampai mana? Nah, kalian punya target-target, punya tertentu, punya kayak kebiasaan kayak, oh, gua harus setel take profit atau stop loss-nya. Nah, stop loss-nya kerugian nih. Stop loss-nya ini di mana nih titiknya? Biar gua nggak kena margin call. Jadi ketika dia memang nggak sesuai sama arahan kita, dia ke bawah,
ya kita bisa stop loss, dan ini otomatis kita nggak akan, ya ruginya nggak akan sampai margin call, nggak akan habis semuanya ya. Kalau kalian aja, gue pernah yang kena margin call, pernah. Trading itu udah biasa, pernah. Tapi meskipun sepernah-pernahnya gue, serugi-ruginya gue nggak kehabisan modal. Ngerti gak sih? Modal gue tuh ibaratnya gue modal 500.000, gue udah untuk 1 juta, terus kena margin call, paling kena margin call berapa? 200 ya, 300 ya, ibaratnya gitu. 400 paling. Tapi tetap masih untung nggak? Masih. Itu kebiasaan sih cara itu, nanti kalian bisa cari sendiri ketika kalian udah bisa. Udah paham. Yang kedua seperti apa ya? Tadi gue bilang di modal. Jadi kalian mau main di per bulan, 2 bulan, mau main 2 minggu, 3 minggu, cek modal kalian. Cukup nggak? Ya. Nanti tentuin stop lossnya di sini. Kalian lihat modal kalian cukup nggak buat nge-backup itu kerugiannya. Meskipun kalian tahu itu bakal naik ke atas, yang tadi gue bilang, meskipun kalian tahu itu bakal turun ke bawah, kalian nggak akan paham proses buat naiknya itu apa dulu nih yang dilaluin. Apakah ke bawah dulu ke atas kayak gunung jadi gini ya, itu beda-beda. Tapi tetap makanya gue selalu bilang gue cuma bisa ngajarin caranya, tekniknya, dasar-dasarnya, terus gimana caranya, kebiasaan market. Nah, untuk modal, untuk gaya trading, untuk kalian bisa memperkirakan stop loss dan take profit itu dari diri kalian sendiri, karena beda-beda nih modal kita ya, beda-beda cara berpikir kita, beda-beda juga kebiasaan buat kita trading nyamannya di mana. Nah, itu yang kedua, modalnya harus diperhatikan, lihat dulu. Nah, baik lagi ke latihan di akun demo, kalian latihan dulu biar kalian paham, oh begini nih stop lossnya ya. Lalu apalagi yang sebelum open posisi, tolong perkirakan stop lossnya di mana. Ini yang kalian nggak pernah, bukan nggak pernah sih, pasti kalian sering lupa ya. Yang harusnya di awal kalian udah rapi banget nih, kayak gue pengen banget open posisi, wah gue open posisi ini lagi bagus nih marketnya, langsung open posisi tuh saking yakinnya, ya bagus ya, tapi lupa gitu, saking yakinnya lupa ya. Yang awalnya kita open posisi, wah gue mau open posisi buy di sini, aduh gue tentuin dulu deh sebelumnya di mana, gue cari dulu stop lossnya cukup nggak nih yang modal gue, stop lossnya lihat dulu biar gue nggak kena margin call, dan gue lihat stop lossnya tuh sampai parah banget apa enggak. Itu yang harus diliatin, jangan asal open posisi ya. Nah, ketika kalian udah menentuin itu semua rapi, ketika emang nanti nggak sesuai sama prediksi kalian, kalian udah tahu kapan kalian close. Ngerti dari sini? Mudahan rapi nih. Dari sini mudahan kalian mudeng gitu, kelihatan rapi. Jadi gue nggak akan bisa benar-benar ngasih tahu setiap detik yang kalian harus gimana. Ya, itu dari diri kalian sendiri, pelajari ya, praktek terus. Nanti lama-lama kebiasaan dan kalian bisa mempraktekkan sesuai yang disebut intuisi, muncul sesuatu kayak insting ketika kalian trading. Itu tuh nggak bisa dijelasin sih guys, nggak bisa dipelajari juga. Bisa dipelajari, bukan maksudnya nggak bisa di copy dari gue nih, gue udah tahu insting gue, itu feeling gue, itu nggak bisa di copy ke kalian, tapi kalian bisa nemuin sendiri di saat kalian praktek terus ya. Di saat kalian belajar, bisa praktek, kalian lama-lama nanti muncul sendiri tuh kayak, oh ini nih gini nih, posisi gini nih, momennya begini, A B C, begitu. Kayak nyetir motor deh, kalian nyetir motor mau slip, kalian tuh udah tahu kan timing eh, cukupnya untuk kita slip, oh pas nggak nih ya kan, lagi macet tuh, mentok nggak nih. Nah itu tuh semua nanti pas kalian praktek terus muncul sendiri ya. Itu semua bisa dipelajari dari diri kalian masing-masing, nggak bisa mengcopy gua. Kalau gua ngasih tahu ke kalian cara-caranya, basicnya yang gua pernah pelajari sampai saat ini ya, nggak ada yang dirubah-rubah. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue di, ya, di media sosial gue, kirim ya. Nanti ada tuh di deskripsi link-link media sosial gue. Atau kalian mau belajar trading forex, trading saham, kripto, investasi lainnya yang menguntungkan, cek di playlist YouTube gue, atau bisa masuk ke grup gue gratis. Nanti ada materi-materi yang bisa kalian pelajari ya. Di situ semuanya bisa kalian pahami secara gratis. Belajar terus. Oh, terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.